Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri yang diwakili Pak Roy, Pak Sandi Firdaus, Direktur Dana Belanja Umum Kemenku yang diwakili oleh tim BPH Direktorat Dana Belanja Umum Kemenku, Bapak Mahfud Hasan, Kepala Seksi Tarif Primer dan Harga Dasar Kemenku, dan juga terima kasih kepada Bapak Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri yang pada pagi hari ini telah memberikan dukungan, fasilitasi, dan pengarahan kita semua di dalam kegiatan yang insya Allah menjadi salah satu tonggak sejarah buat kita semua dalam menindaklanjuti PP 28 tahun 2024 tentang salah satunya tentang kawasan tanpa rokok. Terima kasih juga buat teman-teman Komnas Pengendalian Tembakau. Saya disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Komnas Pengendalian Tembakau ini adalah organisasi yang didukung oleh 23 organisasi-organisasi masyarakatan yang mempunyai kepedulian, yang mempunyai keprihatinan atas kondisi perilaku merokok dari rakyat Indonesia yang menjadi ancaman buat kita. Dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima menyampaikan kita ingin mencapai generasi emas 2045. Tapi ada ancaman yang menjadikan 2045 bisa jadi generasi cemas, bukan emas tapi cemas. Kenapa cemas? Karena rokok itu adalah sebuah barang yang kalau dikonsumsi menimbulkan kecanduan. Ada zat aditif di dalam rokok, baik yang konvensional maupun yang vape, yang namanya nikotin, yang membuat rasa tenang buat orang-orang yang cemas. Tapi ketenangan itu tenangan semu. Pak Benar nggak merokok, jadi sudah tahu betul. Ketenangan semu. Kenapa? Dia mencoba menghindari kecemasannya. Dia merokok tambah lagi. Akhirnya menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit dan menimbulkan bahaya luar biasa bagi masa depan. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah ketemu Pak Luhut sebagai Bulan Ekonomi Nasional. Kami sampaikan, Pak, kita ingin membangun negeri dengan harapan 20 tahun dari sekarang, 20 tahun waktu singkat, kita mencapai generasi emas yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tapi kalau anak-anak kita yang sekarang banyak terekspos, banyak melihat, mendengar, kemudian juga bergaul dengan teman-temannya yang mempengaruhi perilakunya merokok, maka 20 tahun dari sekarang kita makin menghabiskan generasi yang menghabiskan uang dan waktunya mubazir. Kenapa? Karena sampai sekarang ilmu kedokteran belum bisa mendapatkan bukti bahwa merokok baik konvensional maupun yang vape yang bermanfaat buat perokok, apalagi buat lingkungan. Yang ada adalah bahwa rokok merusak diri. Kalau dalam Islam disebutnya al-fasad. Oleh karena itu saya sangat senang ketika membaca tahun 1980 Mufti Mesir itu mengeluarkan fatwa bahwa membuat rokok, menjual rokok, dan mengkonsumsi rokok hukumnya haram. Kenapa begitu? Karena terbukti dari kajian ilmiah, ilmu kedokteran di seluruh dunia bahwa rokok merusak diri orang tersebut, sakit kronis
kanker dan sebagainya, juga menyebabkan perokok pasif yang sekarang di Indonesia 230 juta orang itu terekspos rokok pasif Pak Benar. Jauh lebih banyak dari yang diklaim oleh industri. Ada 6 juta orang yang berfungsi bekerja di dalam lingkup industri rokok. Tapi yang rokok pasif 230 juta. Dan itu merusak diri dan merusak kesehatan, bukan hanya masalah kesehatan tapi juga produktivitas. Saya belum melakukan kajian, mungkin Bu Nadia kita mesti kaji ini. Berapa banyak waktu yang hilang di industri, di kantor-kantor ketika pegawainya merokok. Kalau sudah kecanduan, mungkin baru sejam keluar lagi merokok dulu. Kan kita nggak boleh kasih merokok di ruang ini kan, dia keluar. Di ruang kerjanya dia keluar berapa menit. Berapa banyak itu waktu yang hilang, yang terbuang dari perilaku. Oleh karena itu jangan heran kalau di seluruh dunia semua negara melarang merokok. Bahkan di New Zealand sekarang anak yang lahir tahun 2000 ke belakang tidak boleh merokok. Bukan hanya tempatnya, orangnya tidak boleh. Bulan kemarin baru aja di Prancis pemerintahnya melarang merokok di pantai, di taman-taman dilarang merokok. Kenapa? Karena memang secara ilmiah ilmu kedokteran telah membuktikan merokok luar biasa bahayanya buat diri dan buat orang sekitarnya. Tapi Indonesia justru menjadi paradoks, Pak Benar. Karena kita sekarang di Indonesia menjadi juara perokok. Juara perokok di dunia. Karena apa? 75% laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok. Tertinggi, nomor 2 Myanmar. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita pernah jadi juara Asian Games, SEA Games saja enggak, apalagi Olimpiade. Kenapa? Ini memang tidak mampu kompetensinya kekuatan. Dan bangsa Indonesia menghabiskan uang dalam 1 tahun sekitar 500 triliun untuk belanja mubazir rokok. Saya bilang ini kalau dipakai buat bangun rumah ibadah 5 miliar satu rumah ibadah. Setiap tahun itu 100.000 rumah ibadah bisa dibangun. Mudah-mudahan jadi kita religius dan bagus. Nah, itu tantangan kita. Tapi kita tidak boleh diam. Di negara-negara lain juga sudah maju, sudah bekerja keras. Anda yang ke Singapura tentu sudah paham betul, susah sekali. Harga rokok mahal, merokok juga sangat terbatas. Dan ini bagian yang menjadi lahan, mohon maaf saja nih Pak, lahan kontribusi daerah dengan membangun kawasan tanpa rokok. Agar pemda-pemda betul-betul menjaga generasi yang akan datang, jangan lagi keracunan. Kalau yang sudah merokok, saya dulu juga pernah merokok, susah berhenti. Oleh karena itu ini Bu Nadia, kalau yang sudah merokok nggak bisa berhenti, mungkin tugasnya Kemkes bagaimana membantu supaya mereka bisa berhenti merokok. Tapi anak-anak kita jangan kecanduan, karena begitu nyandu, mungkin 20, 30 sampai 40 tahun jadi tambang emas dari industri rokok. Ya tentu saja dengan 500 triliunan uang yang dibakar untuk rokok, para industri sangat peduli supaya makin banyak anak merokok. Kalau anak merokok ya terus-terusan dia akan kecanduan. Ini bagian tantangan kita. Dan kepedulian kita dengan kawasan tanpa rokok, dari Pak Wamen minta semua daerah ada perdanya. Dan nanti ini teman-teman Komnas ini kita advokasikan ke pemerintah, termasuk ke Bu Nadia, ke Menteri Keuangan, Pak Mendagri juga sudah, bagaimana kita bisa memperkuat agar KPR bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada anggaran cukup buat teman-teman Satpol untuk menegakkan kawasan tanpa rokok betul-betul bisa berjalan, karena ini investasi bangsa. Oleh karena itu patut didanai dengan cukup
Karena itu adalah investasi. Investasi untuk masa depan. Ini yang sulit. Kalau investasi hasilnya tahun depan, 2 tahun lagi gampangan. Tapi untuk hasil yang masa panennya cukup panjang, seringkali kurang bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini bagian yang perlu kita advokasi sebagai teman-teman Komnas dan juga teman-teman di daerah, bagaimana kita bersama-sama bekerja supaya anak-anak kita, ponakan kita, mungkin anak cucu kita tidak lagi terekspos. Oleh karena itu dalam PP ini nanti Bu Nadia akan jelaskan lebih rinci, kita atur supaya jangan sampai anak-anak kita, ini adalah upaya pencegahan, menjadi orang-orang yang terekspos dengan perilaku yang tidak baik, tidak produktif untuk masa depan, merusak dirinya, meningkatkan belanja kesehatan di tahun 2045 atau 2050 yang seharusnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Sangat disayangkan bahwa bangsa Indonesia ini menghabiskan belanja untuk rokok nomor 2 setelah beli beras. Jadi kalau lihat data survei rumah tangga, pertama belanja yang dihabiskan dari keluarga beli beras 12%. Habis itu dari penghasilan bulannya nomor 2 beli rokok. Yang lain. Jadi ini rokok ini makanan pokok kedua buat kita. Nah, ini bagian tantangan kita. Tidak heran karena di masa lalu kita tidak cukup agresif. Tapi marilah kita mulai ke depan. Yang lalu oke, tapi kita jangan sampai ke depan kita terus terjebak kepada apa yang telah terjadi yang tidak baik. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di garda terdepan untuk pengendalian konsumsi rokok di daerah bisa bekerja dengan baik, juga mengajak semua pihak untuk peduli kepada anak-anak kita dan masa depan generasi kita. Saya kira itu bagian yang ingin